Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami bawa hati kami bawa rasa syukur kami membawa persembahan kami di hadapan. Kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, Bapa. Haleluya. Ini persembahan kami, Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari hari ini bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bawa hidup kita di hadapan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima
yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Kami bersuka cita sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan saatnya biarkan Roh-Mu berkarya bagi kami semua. Terpuji-puji nama-Mu. Kami siap sambut terima berkat firman Tuhan. Yang siap mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Senang berjumpa kembali dengan sahabat LOB dimanapun kita berada. Sungguh satu sukacita yang luar biasa karena kita kembali dipertemukan melalui pelayanan ibadah online. Haleluya. Hari ini tema khotbah kami yaitu sabar itu penting. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Dengan kata lain, disimpulkan semua kalimat ini cuma jadi satu, yaitu sabar. Nah, sabar sesuatu tindakan yang kita lakukan atau kita kerjakan untuk bertahan menghadapi cobaan. Nah, itu kata sabar. Nah, surat Yakobus sementara mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hanya sampai pada mendengar firman saja, tetapi sampai ke tingkat pelaku firman. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Jadi iman kita, waktu kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita percaya, iman kita bangkit, kita diselamatkan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Yang Tuhan mau supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi waktu kita mendengar firman dan percaya, maka kita diselamatkan. Tidak berhenti sampai di situ. Rasul Yakobus mau supaya kita menjadi pelaku firman atau orang-orang yang terlibat langsung dalam proses keterlibatan langsung dengan firman Allah. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita hari-hari ini menanggapi setiap persoalan. Tuhan mau supaya hari ini kita sabar. Sabar dalam segala sesuatu, sabar dalam mungkin pertemuan-pertemuan. Makanya kita harus ikut apa program pemerintah, yaitu tetap kita jaga jarak dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan. Kita harus sabar, ikut sampai pemerintah melonggarkan segala sesuatu. Nah, hari ini saudara, mari kita mau sungguh-sungguh lagi supaya waktu firman Tuhan ditabur, kita mau sungguh-sungguh seperti topik pembahasan kami hari ini, yaitu sabar itu penting. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 20 berkata begini, bahwa perbuatan kita itu adalah sia-sia tanpa disertai dengan tindakan kita. Jadi terkadang iman kita itu kalau kita tidak bertindak, atau iman yang tidak dilakukan dengan kesungguh-sungguhan hati, maka kesia-siaan. Bahkan Yakobus pasal 2 ayat 26 di sana dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Nah, kenapa kita perlu sabar hari-hari ini? Kenapa sabar itu penting? Poin yang pertama, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berkata begini, kasih itu sabar. Nah, kenapa sabar itu penting? Karena sabar merupakan bagian dari kasih, saudara. Kasih tidaklah lengkap kalau tanpa disertai dengan kesabaran. Nah, kalau saudara dan saya sudah dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kasih, atau kita harus hidup di dalam kesabaran. Saudara, ini penting. Karena kenapa? Saudara, waktu kita tidak hidup di dalam kesabaran, sama saja kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, waktu saya menerima tema ini, saudara, saya sudah mulai mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan. Nah, tanpa disengaja, Sabtu Jumat kemarin, malam Sabtu saya masuk ke Pertamina, saudara, mengisi kendaraan yang saya gunakan karena bensinnya sudah habis.
Apa yang terjadi di sana? Saya mulai antri, panjang antriannya. Ya, saya harus sabar menanti, saudara. Pas tiba, tinggal satu kendaraan di depan saya. Apa yang terjadi? Tangki yang seharusnya tetap mengisi bahan bakar di kendaraan masing-masing kita habis. Waduh, dengan bersabar kemudian saya putar kendaraan saya balik ke tangki yang sementara mengisi di dua langkah dari kanan saya. Kembali lagi start dari belakang, padahal tadinya tinggal satu kendaraan, baru kendaraan kami yang diisi. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan sementara melatih kesabaran. Seandainya tidak, saudara, ada banyak orang-orang yang tidak sabar waktu putar kendaraan karena dipikir mungkin start lagi dari belakang, banyak yang meninggalkan tempat. Hari-hari ini kita dituntut dengan harus sabar, saudara. Karena kenapa? Kalau kita tidak hidup di dalam kesabaran, sama saja kita tidak hidup di dalam kasih. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, berarti kita tidak di dalam Tuhan. Karena hal yang terpenting yang ditandai orang percaya, yang percaya kepada Kristus adalah kasih. Kasihnya harus besar, kasihnya harus luas, kasihnya harus dalam, mengasihi. Bahkan firman Tuhan berkata, kasih Tuhan itu panjang dan lebar, tidak terukur. Nah, oleh karena itu, saudara, mari hiduplah di dalam kesabaran. Karena kenapa? Kesabaran adalah bagian dari kasih. Poin yang kedua, saudara, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau kita berbicara atau kalau kita berkata-kata dalam hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, berarti kita harus bertumbuh di dalam hidup kita. Nah, kita tidak hanya bertumbuh, tetapi yang dinantikan orang-orang yang berada di sekeliling kita itu adalah buah. Nah, buah, apakah buah yang kita hasilkan itu siap dipetik atau untuk dinikmati? Atau sebaliknya, saudara, buah yang kita hasilkan malah dibuang dan diinjak orang, tidak ada faedahnya. Nah, adakah hari-hari ini kita sudah berbuah? Atau adakah hari-hari ini kita sudah sabar? Nah, poin yang kedua, sabar. Kenapa sabar itu penting? Karena kesabaran adalah buah roh. Kalau kita dikatakan hidup di dalam Tuhan, kita harus berbuah. Yang Tuhan mau supaya hari-hari ini, hari-hari kehidupan kita adalah orang bisa menikmati buah yang kita keluarkan. Nah, oleh karena itu, saudara, penting sekali hari-hari ini. Kenapa kita harus sabar? Karena merupakan buah roh. Ayo hari-hari ini, apa yang membuat kita tidak berbuah di dalam Tuhan? Biarkan, tanggalkan segala sesuatu, supaya waktu kita berbuah, orang yang ada di sekeliling kita akan menikmati buah yang kita hasilkan. Bahkan waktu kita tidak ada pun orang bisa mengenang bahwa sungguh Bapak A, sungguh Ibu B itu kalau ada di sekitar kita, sungguh kita boleh menikmati buah yang dia boleh bagikan kepada kita semua. Adakah hal ini kita miliki hari-hari ini orang percaya kepada Tuhan? Belum ada kata terlambat. Mari selagi kita hidup, biarkan kita boleh berbuah dan orang bisa menikmati. Dan salah satu dari buah roh yaitu kesabaran yang harus kita miliki bersama-sama. Oleh karena itu, saudara, mari gunakan waktumu. Hari-hari ini bersabarlah. Karena waktu kita bersabar, kita sementara mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita bersama-sama. Setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting dari itu. Kenapa sabar itu penting? Karena waktu kita bertahan menghadapi pencobaan, berarti kita sedang atau sementara melakukan firman Tuhan, saudara. Jadi kenapa kita harus bersabar, saudara? Ternyata waktu kita hidup dalam kesabaran, kita sementara melakukan firman Tuhan, saudara.
Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Saudara, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak mendapati dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow! Ada satu predikat yang diberikan bagi mereka yang melakukan firman Tuhan, yaitu mereka dianggap saudara. Mereka dianggap saudari. Bahkan kalau kita seorang ibu, kita dianggap sebagai ibu. Wow, ini hal yang spektakuler, saudara. Ternyata waktu kita melakukan apa yang namanya bertahan, sabar, ternyata kita sementara melakukan firman Tuhan. Ini hal yang luar biasa, yang harus kita tetap lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena sabar itu penting, saudara. Oleh karena itu, saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita melakukan firman Tuhan. Sebab waktu kita melakukan firman Tuhan secara tidak langsung, kita sementara bertahan hidup, atau dengan kata lain kita sementara hidup dalam kesabaran. Dan waktu kita bertahan hidup, Tuhan berkata, saudara adalah saudaranya Tuhan Yesus. Wow, ini predikat yang luar biasa, saudara. Kalau kita dianggap sebagai saudara Yesus, wow, ini hal yang menyenangkan. Karena kenapa? Saudara, tidak ada hal yang dapat kita banggakan, saudara. Kalau seandainya orang tua kita pejabat atau saudara kita pejabat, orang penting yang ada di negeri ini, kemudian orang penting itu mengakui bahwa kita ini saudaranya, wow, itu satu hal yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita sabar bertahan menghadapi persoalan pergumulan, pencobaan, Yesus sendiri berkata, engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku, engkaulah ibuku. Wah, ini hal yang spektakuler. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam kesabaran. Karena kenapa? Karena kesabaran itu penting. Penting dalam hal apa? Kesabaran ternyata itu adalah bagian dari kasih. Yang kedua, kesabaran itu adalah buah roh. Dan yang ketiga, waktu kita hidup dalam kesabaran, kita sementara melakukan firman Tuhan. Dan luar biasanya, saudara dan saya diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai saudara dan saudari. Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Anugerah besar bagi kami semua, Tuhan. Kalau hari ini kembali Tuhan mengingatkan bahwa pentingnya kami hidup dalam kesabaran. Biarkan kami boleh menguasai diri kami, Tuhan, untuk tetap sabar. Karena kami tahu waktu kami hidup di dalam kesabaran, itu merupakan kasih, bagian kecil daripada kasih, Tuhan. Biarkan kasih-Mu melimpah bagi kami, supaya kami mampu tetap bertahan, mempertahankan iman hidup kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Yang kedua, Tuhan, kami mau juga, Tuhan, waktu kami sabar. Kenapa sabar itu penting? Karena kami tahu itu merupakan bagian daripada buah roh. Biarkan hari-hari ini kami boleh berbuah. Sehingga orang yang ada di sekeliling kami boleh menikmati buah yang kami miliki, Tuhan. Dan terlebih, Bapa, waktu kami sabar, waktu kami hidup dalam bertahan menghadapi persoalan pergumulan, kami sementara mempertaruhkan iman kami di dalam Tuhan, maka kami tahu kami sementara ada melakukan hal-hal yang terindah dalam hidup kami, yaitu tetap bertahan. Kami tahu waktu kami melakukan firman-Mu, kami dianggap sebagai saudara dan saudarinya Tuhan Yesus. Ini hal yang menyenangkan akan hidup kami. Terima kasih, berdoa kami, Tuhan, bagi semua pemirsa dimanapun mereka berada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, Tuhan. Biarkan hari-hari ini bukan cuma kami, tapi semua pemirsa, Tuhan, boleh hidup di dalam kesabaran, boleh hidup di dalam pengendalian diri kami, Tuhan. Karena kami tahu waktu kami sabar, kami tahu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang mengurapi. Persoalan apapun yang sementara kami hadapi, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak sekolah kami, Tuhan, persoalan sakit penyakit, berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan.
Mari Engkau menyatakan kasih-Mu, sehingga Tuhan lewat dari semuanya itu kami tetap mempertahankan iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, mari Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Dan hari-hari ini dalam rangka peperangan terhadap COVID-19, Engkau memberkati pemerintahan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, Tuhan, sehingga dijauhkan, Tuhan, dari hal-hal yang buruk, virus-virus yang sementara mewabah, dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Kau memberkati, Tuhan, sehingga kami boleh melihat bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berdoa kami dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati Indonesia. Terima kasih, kesempatan ini juga kami memberkati pimpinan LOB, Tuhan. Kami bersyukur melalui pelayanan LOB sampai hari ini, Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dijangkau melalui pelayanan LOB Indonesia, melalui ibadah online. Mari Engkau mengurapi, Tuhan, menguduskan pemimpin LOB bersama dengan keluarga besar, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di sana. Mari Engkau memberkati, Tuhan. Kami bersyukur melalui wadah ini, Tuhan, kami boleh bermitra dengan gereja-gereja, kami boleh bermitra dengan pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga kami boleh melihat firman Tuhan boleh disebarkan, Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan ini. Orang-orang boleh memuji dan menyembah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Engkau mengurapi, Tuhan, memberkati terus, Tuhan, visi dan misi dari LOB Ministry, Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-puji akan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur akan hal ini. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebelum kami berpisah, Tuhan, di jaringan ini, Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menurunkan berkat bagi kami semua. Mari buka kedua tangan-Mu dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, pertolongan dan perlindungan dari Bapa akan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Apapun yang Kau kerjakan oleh kedua tangan yang Kau tengadakan ini akan dibuatnya selalu berhasil dan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan seperti janjinya, dimanapun Kau melangkahkan kakimu, firman Tuhan berkata, Dia Allah Immanuel hadir di sana, mengurapi, menguduskan, bahkan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.